Sobat Pionir, kali ini ada komentar dari Bapak Supandi ya di video saya yang ini ya, Sobat Pionir. Nah, yang ini, video saya yang ini. Makna GCP yang Kali ini kita disalahartikan. akan bahas menyangkut GCP. Jadi mari kita bahas kalau komentar ini ya. Jadi ada komentar dari Bapak Supandi. Mohon maaf Pak ya, kali ini saya akan bahas supaya Bapak lebih luas lagi jangkauan pikirannya ya. Dan saran saya kalau Bapak sudah terbuka pikirannya, segera cari referensi-referensi yang bisa mendukung P-Network. Terutama yang langsung dari Beranda P-Network. Sedangkan yang bukan dari Beranda P-Network itu sebagai tambahan ilmu saja ya. Seperti tentang kripto, seperti tentang blockchain, tentang dApps ya, ekosistem, tentang banyak hal tentang dunia digital, supaya Bapak punya pikirannya itu cemerlang, ibarat ada lampu nyala twing gitu, jangan gelap gulita kayak gini ya. Bapak Supandi. Jadi sini komentarnya kayak gini Sobat Pionir. Bang Yos, kalau pemahaman saya, oke Pak, satu, nilai GCP ditentukan dari awal. Ya, siapa yang tentukan Pak? Ayo dijawab, siapa yang tentukan? Ya, yang tentukan kan Pionir, yaitu Doris Yin ya. Doris Yin yang menentukan nilai tersebut, lalu disebarin ke seluruh dunia bahwa pantas nilai GCP 314159 US dollar ya. Nah, ini kita bicara GCP Doris. Sebenarnya makna GCP sudah saya jelaskan dalam video saya sebelum video ini. GCP itu luas. GCP itu cuman sebuah bahasa yang tersirat, bukan tersurat ya. Jadi nggak ada yang namanya ya Anda sebagai pionir harus mengangkat tulisan GCP Doris, GCP orasi di dunia kiri kanan, enggak. Maksud dari Korte mengatakan GCP itu ya, Global Consensus Value, itu hanya maknanya hanya sebuah tersirat. Dalam artian gini, nggak bisa ditulis ya. Global Consensus Value, kesepakatan secara global dari beberapa pionir dan juga kesepakatan antara investor di bursa, di dApps ya. Bebas, Anda mau nentuin nilai berapapun terserah ya. Ya, Anda sebagai pionir terserah Anda pilih nilai GCP. Apakah bisa dicairkan? Itu pertanyaan saya. Apakah bisa digunakan untuk belanja? Itu pertanyaan saya ya. Ya Pak, bisa. Dicairkan nggak bisa, tapi dibelanjakan dengan produk bisa. Sudah banyak pionir yang transaksi di luar negeri. Itu kan transaksi, bukan transaksi berdasarkan profit, berdasarkan keuntungan oleh pedagang. Tapi transaksi, saya katakan transaksi kerugian, di mana pedagang dia menjualkan produk dibayar dengan nilai GCP, lalu dia dapat dengan nilai GCP, nggak bisa diapa-apain koinnya, mandet, nggak ada liquidity-nya ya. Ingat, namanya koin kripto ya, P-Network itu termasuk koin kripto, sama seperti Ethereum, Bitcoin, dalam artiannya memiliki supply yang terbatas ya. P-Network itu bukan koin stabil ya, jangan kita bicara ini koin stabil gini. Belum, entah, nggak tahu nanti ke depan dia stabilnya di nilai berapa, kita nggak tahu ya. Anda jangan ngarang lagi stabilnya di nilai GCP. Investor mana yang mau bayar Anda dengan nilai segitu? Pedagang mana yang mulai korban produk barang dan jasa yang modalnya miliaran, terus kalian beli cuma satu koin, dia dapat satu koin, nggak ngerti mau dijual kemana ya, karena nggak ada siklus mandet. Tahu nggak siklus putaran keuangan dari A, B, C yang terlibat dalam perdagangan dan juga putaran yang namanya uang. Coba Anda lihat rupiah itu sehari-hari Anda gunakan ya, bisa dibelanjakan di pedagang di pasar, bisa dibelanjakan di pedagang, di agen, distributor ya, bahkan sampai pabrik. Rupiah itu bisa digunakan.
Karena dia memiliki standar nilai yang dibuat oleh negara dan itu regulasi yang kita ikuti gitu. Ya, memiliki regulasi yang benar kita ikuti. Sedangkan Pinetok belum bisa, sobat pionir. Pinetok itu dalam proses, dalam artinya dalam penelitian, project. Entah bisa apa nggak tahu. Apakah Pinetok itu koin stabil? Kita nggak tahu. Yang pasti Pinetok itu pengen menerapkan kripto dalam keseharian kita, membelanjakan layaknya uang fiat. Pinetok tuh seperti itu kepinginnya, tetapi kan sampai sekarang belum bisa terwujud transaksi yang sehat. Kebanyakan transaksi itu yang nggak sehat, belanja barang dan jasa di mana menggunakan nilai GCP, ya. Sedangkan di bursa transaksi yang sehat, ya. Karena apa? Karena ada kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak, baik pedagang atau pembeli. Jadi ketika saya di bursa nih, saya beli koin Pi, pedagang koin dia kirim ke saya koin Pi, harga kesepakatan yang sudah ada value-nya di bursa, ya, 3.400 sekarang. Itu. Jadi di situ tempat siapa saja juga yang punya koin Pi, kalau pengen cairkan bisa dicairkan, ada value-nya, ada nilai yang bisa diliquid, dijadikan ke rupiah. Jadi kalau pedagang dia menjualkan barang dan jasa, Anda bayar dengan koin Pi, dapat koin Pi, dia beli dia jual ke bursa, kan di bursa aja yang bisa, bursa yang sudah terdaftar ya, 5-6 bursa yang sudah terdaftar yang sudah menyiapkan uang cash buat Anda tukar. Ketika Anda jadi pedagang, Anda dapat koin Pi, Anda tukar, sudah dapat uang cash, besok Anda beli lagi pakai rupiah produk barang dan jasa yang Anda ingin siapkan di toko Anda. Ya. Paham nggak sampai sini ya? Kalau kalian sudah paham tentang dunia perdagangan, pasti kalian akan mengikuti kebenaran, bukan mengikuti ketololan daripada Dorisin. Ya. Pionir di seluruh Indonesia yang mengikuti GCP, kalian itu nggak belajar ilmu dagang. Coba kalau kalian belajar ilmu dagang, kalian tahu yang namanya liquidity. Apa itu liquidity ya? Apa itu liquid? Kalau kalian tahu itu, sudah otomatis kalian nggak mungkin ikut GCP. Karena tempat liquid koin Pi sekarang berada di bursa-bursa yang terdaftar. Belum ada pedagang, belum ada yang exchange collab itu, belum ada yang menerima koin dibayarkan GCP kan, cuma janji doang kan, si PTN situ ya. PTN membawa angin surga buat pionir, daftar 500.000, kemakan janji sampai sekarang. Kalian makan janji makan janji tok gitu. Jadi kita sudah paham, GCP itu maknanya itu tersirat ya, cuman bahasa, nggak bisa dieluk-elukan. Di mana transaksi itu berdasarkan kesepakatan dari stakeholder yang terlibat, pedagang, investor, bursa ya, investor itu kan ada di bursa, ada juga pionir, ada juga pihak-pihak lain ya, bisa aja investor besar masuk, kita nggak tahu ke depan. Yang penting teman-teman pionir, makin hari Anda di Pinetok makin belajar, biar makin paham arah daripada Pinetok ya. Sudah pasti Pinetok itu mau menciptakan ekosistem yang inklusif juga ya, di mana kita bisa belanja produk barang dan jasa di seluruh dunia nanti gunakan koin Pi. Tetapi semua mulai dari liquidity yang pasti. Tanpa liquidity, pedagang nggak bisa jalan, sobat pionir. Kalau Anda sah-sah aja Anda punya koin, pedagang ini loh harus seimbang ya, selaras antara liquidity dan utility, seimbang loh. Jangan gini akhirnya nggak jadi kayak si Nonce itu sama si Dorisin ya. Terus yang kedua, koin yang ditambang berlaku nilai GCP, sedangkan koin yang di bursa berlaku harga pasar. Dari mana bos? Kamu aja yang ngarang ya. Ya Pak Supandi, jangan ngarang ya Pak ya. Kamu dapat idenya seperti apa nih Bapak? Aduh, saya minta maaf ya, saya bilang kamu hanya cuman untuk biar kita lebih dekat aja ya. Bapak dapat ide seperti ini dari mana? Siapa yang katakan koin yang ditambang berlaku nilai GCP sedangkan koin yang di bursa berlaku harga pasar? Yang kasih ilmu ke Pak ini otaknya itu penuh dengan kebodohan, kedunguan. Jadi jangan diikuti Pak. Koin yang di bursa
dan yang di wallet itu sama. Nilainya tergantung Anda gunakan. Kalau Anda transaksi dan nilai GCP, maka koin itu akan terjadi dengan GCP. Tergantung Anda. Ya, ketika Anda punya koin Anda beli, ada yang mau terima dengan nilai GCP, silakan. Yang boncos kan si pedagangnya, kamu yang untung gitu, Pak Supandi. Paham nggak ya? Jadi sama koin yang di bursa dan koin yang ada di wallet sama. Ya, kalau Bapak mau tarik dari bursa ke wallet bisa juga. Dan bisa dicampur-campur nggak masalah karena itu satu on-chain, blockchain. Nggak bisa terpisah blockchainnya. Satu rumah saja. Paham nggak blockchain? Kalau belum paham blockchain, Bapak cari referensi yang namanya blockchain. Ya, jadi kita kirim ke bursa, bursa kirim ke kita itu hanya di dalam satu rumah, hanya beda-beda kamar aja. 5 bursa yang terdaftar, 6 ya yang sudah terdaftar, mereka ngambil petak-petak di dalam kamar dalam satu rumah ini, yaitu blockchain Pi. Mereka ngambil petak satu kamar ini, satu kamar ini, satu kamar ini. Jadi transaksinya muter aja di situ, bos. Terus yang beda di mana? Yang beda di nilai, ya tergantung kamu mau pakai nilai berapa transaksinya. Kalau nggak menguntungkan, untuk apa kamu pakai? Kalau ada pedagang yang pakai nilai GCP, kamu beli aja, Pak Supandi. Borong, kasih boncos si pedagangnya itu. Pertanyaan saya, pedagangnya untung apa rugi? Ya terserah dia yang mau pakai nilai GCP. Ya teman-teman yang punya koin Pi, kalau ada pedagang yang tawar dengan nilai GCP, kalian sikat, borong. Mau harga 5 miliar juga produknya, dibeli aja, bos. Ya, ada yang tawar mobil harga 1 pi, mobil harga 5 miliar, tawarnya 1 pi, kalian borong, kasih ludes showroomnya. Bisa nggak? Pertanyaan saya. Kalau nggak bisa, ya itu transaksi kerugian aja. Yang rugi sih pedagang. Dan nggak mau juga pedagang mau rugi 5 miliar. Pedagang tolol itu. Jadi sama aja ya. Bedanya kalau kita mau transaksi aja. Ya syukur kalau dapat ada yang mau pakai nilai GCP, tinggal Bapak beli aja. Kalau nggak ada ya tunggu-tunggulah, kalian hanya pura-pura transaksi aja gitu ya. Kayak di Makassar ya, 0,07 mobil harga 300 juta. Itu benar apa enggak? Belum ada jawaban sampai sekarang. Nggak ada yang WA ke saya. Yang penyedia mobil itu yang harga 300 juta dibayar cuma 0,07 itu. Ya, itu belum ada ya. Ini video ini. Belum ada. Belum ada yang kontak ke saya. Saya kan tanya di video saya, ada nggak yang tahu pedagangnya ini siapa yang jual mobil 0,07? Saya mau borong banyak-banyak, saya mau bagi di Pionir. Ya, oke kita lanjut. Jadi Bapak, koin yang ditambang berlaku nilai GCP, sedangkan koin yang di bursa berlaku harga pasar. Enggak, sama aja. Ya, cuman Bapak aja yang keracunan GCP sama dualisme harga ya. Itu turunan daripada Dorisin dan antek-anteknya ya. Si Pausan lah yang pengacau itu kan. Koin yang di bursa beda dengan koin yang ada di apa? Kalian tanya sama pakar ekonomi atau pakar kripto di mana-mana pun itu sama ya. Sekarang nilai berapa yang mau dipakai ya? Kalau kamu pakai GCP terserah kamu, yang rugi pedagang kok. Kamu yang untung. Kalau saya nggak mungkin saya jadi pedagang terima nilai GCP, boncos lah. Yang ketiga, koin hasil nambang masuk dalam koin internal, sedangkan koin di bursa masuk dalam koin eksternal. Opo maneng iki. Goblok. Inilah keracunan dualisme harga ini. Bahaya sobat pionir. Ya, saya beli koin ini, saya jual beli. Ada yang dari bursa saya beli, saya jual di Pionir, ada juga, sama aja. Gak ada yang dibeda-bedakan itu. Kalau kalian nonton, kalian buka namanya PBN itu. PBN itu aplikasi becutan Pionir GCP. Dia pakai AI untuk buat di App Store ya, App Studio di P-Browser. Lalu dia ciptakan apa yang menjadi kebutuhan dari Pionir GCP. Semua yang diperbincangkan sama Pionir GCP tentang bisa membaca nilai yang di bursa dan nilai yang koin yang di bursa atau koin yang ada di wallet itu beda, itu pembodohan dari aplikasi PBN itu ya. Bank Nusantara itu aplikasi apa ya, menurut saya aplikasi perkibulan itu. Oke. Loh, kenapa dia bisa disetujui sama Kortim terus masuk dalam ya
core team kan sah-sah aja. Kamu mau, yang penting kan di situ nggak ada modus penipuan, nggak minta persesaan di aman. Yang sekarang PBN sanggup nggak bayar satu orang 5 miliar? Kalau nggak bisa ya percuma aja. Cuman ibaratnya di pasar itu banyak lapak, mungkin dia salah satu lapak yang nggak laku gitu. Paham nggak? Lanjut ya. Ya ini koin yang dinambang dan koin itu sama ya, nggak ada bedanya. Yang beda cuman pemikiran Anda saja yang dikelabui oleh si Fauzan itu. Koin eksternal dan internal itu kan dari Fauzan, dari apa ya dulu di Lampung itu kan ada dualisme harga ya, pembodohan juga. Oke sobat pionir, ya jadi ya Bapak Andi Kembar ini biasa kontak. Beda Anda memahami masalah itu dan bagi saya awam. Ya justru karena awam ya Pak ya. Karena awam kita harus banyak belajar. Gak usah belajar dari saya. Buka YouTube, cari blockchain, cari yang namanya kripto, cari referensi-referensi sebelum network itu tentang dunia kripto. Supaya nanti kalian comparekan. Supaya cerdas pikirannya ya. Oke? Harga Pinetok sekarang masih 3.400. Kalau mau beli saya buka dengan 4.000. Silakan kontak nomor WA saya 0812377727 096. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.